Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmat-Nya lah kami semua di pagi hari ini yang sangat sejuk masih bisa bernafas dengan bebasnya, masih bisa menyapa teman-teman kami, masih bisa belajar bersama seperti ini. Sungguh sangat luar biasa ketika kita mampu mensyukuri apa yang telah diberikan olehnya kepada kita. Hari ini kita belajar bersama tentang tema yang sungguh kita butuhkan, yaitu kesabaran dalam bertindak. Nantinya menggunakan kata sabar itu sendiri sebagai motivasi kita, inspirasi kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang sabar dalam bertindak. Tentu kita paham bahwa sabar sangatlah penting dan sabar sangat terpuji sekali. Sampai Allah mengatakan, innallaha ma'as-sabirin. Jadi Allah bersama orang-orang yang sabar. Semoga kita adalah orang-orang yang sabar. Orang yang selalu sabar itu adalah orang yang mengedepankan optimisme dan tenang dalam menghadapi berbagai masalah. Termasuk saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang sangat luar biasa sekali, yang mendunia, termasuk di Indonesia, negara kita tercinta. Dan orang yang sabar tentu tidak mudah putus asa dalam segala halnya. Yang ada adalah terus berusaha maksimal, karena paham bahwa dengan kesabaran itulah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata sabar yang dijadikan motivasi kita, maka kita akan bedah per hurufnya sehingga menjadi pembelajaran yang sungguh sangat luar biasa untuk mengisi jiwa kita yang memang betul-betul haus dengan ilmu, dan kita adalah orang-orang yang memiliki jiwa pembelajar. S-nya adalah service others. Orang bilang kita ini sesungguhnya pelayan. Kita mencoba melayani siapapun dengan baik. Hikmah mengatakan, kalau kita ingin hidupnya mudah, maka mudahkanlah orang lain. Yang paling hebat lagi, ketika kita memberi sesuatu dengan ikhlas, apapun pemberiannya, maka Allah langsung membalas pemberian itu, tanpa harus kita dalam hati kita meminta balasan, tapi ternyata kita langsung dibalasnya. Service artinya gemar membantu siapapun. Jadikan diri kita adalah orang-orang yang give more, membantu siapapun yang membutuhkannya. Ketika kita sudah bisa seperti itu, insya Allah kita adalah termasuk orang-orang yang sabar. A-nya adalah appreciation to all things we do. Berikan apapun, sekecil apapun, apresiasi yang hari ini telah kami kerjakan dan mendapatkan kesuksesan. Sesungguhnya apa yang kita kerjakan itu adalah ibadah. Maka mestinya sekecil apapun yang kita perbuat, sekalipun mungkin hanya menolong memberikan air minum kepada siapapun, atau hanya mengatakan, di sana Pak, di sana Bu, itu adalah ibadah yang sangat luar biasa. Maka berikanlah apresiasi yang tinggi terhadap apa yang telah kita lakukan. Dan kalau kita bisa mengukur yang seperti itu, niscaya kita akan sangat bahagia sekali. Karena kita tahu bahwa ternyata apa yang kita lakukan adalah sebuah pahala yang insya Allah oleh Allah dicatatnya. Maka setiap apapun yang kita perbuat, niatkan ridho Allah, mendapatkan ridho dari Allah, bukan hal lain. Kita akan sangat bahagia sekali kalau kita memahami itu. Maka yang ada adalah
mencari agar kita ini bisa mendapatkan ridho. Kita tidak pernah bakal berhenti, diam, atau tidak melakukan apa-apa. Namun kita akan menjemput perbuatan, menjemput sesuatu sehingga kita akan mendapat ridhonya. Dikit demi sedikit, kalau satu hari banyak kita berbuat, niscaya jadi bukit. Itu A-nya. B-nya adalah beneficial. Betul, kita ini memiliki keuntungan yang sangat baik sekali. Kita ini memiliki keuntungan yang banyak sekali. Jadi keuntungan kita ini keuntungan baik, keuntungan banyak, yang insya Allah nantinya akan memberatkan timbangan kanan kita. Ini luar biasa. Sahabat semua harus ingat seperti itu. Tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Apapun yang kita kerjakan menjadi beneficial, menjadi sebuah keberhasilan, menjadi sebuah keberuntungan. Maka ayo terus kita berbuat saja. Berbuat saja. Kalau itu perbuatan baik, kenapa tidak? Kalau sehari kita punya 10 jam untuk bekerja, maka 10 jam itu harus kita maksimalkan. Dan kita hitung prosentasenya harus lebih banyak baiknya dibanding yang tidak baiknya. Sadar kita seperti itu, maka kita adalah orang-orang yang mengedepankan beneficial atau keberuntungan. Kemudian A-nya lagi ada sabar. A lagi, satu lagi adalah adjustment. Adjustment itu dikenal oleh orang banyak karena kita memiliki sesuatu yang mereka rasakan, bahwa apa yang kita berikan kepada mereka sangat manfaat. Jadi kalau kita memberikan sesuatu kemudian mereka rasakan, kita termasuk adjustment. Apapun yang kita berikan, yakin kalau itu kebaikan akan manfaat. Jadi mestinya kita jangan berhenti menjadi orang yang seperti itu, menjadi orang yang dirindukan oleh orang lain. Karena apa? Karena kita senantiasa senang memberi, karena kita ikhlas memberi. Kalau kita ikhlas memberi apapun pemberiannya, maka dirindukan. Bukan hanya itu, para malaikat pun mendukung kita, dan mustaqim semesta mendukung kita ketika kita baik. Kita baik terhadap hewan ciptaan Allah, kita baik terhadap tumbuhan ciptaan Allah, kita baik terhadap lingkungan kita, kita pelihara dengan sebaik-baiknya, maka semua akan mendukung. Tidak ada lagi seperti Empit mengatakan, mungkin alam ini sudah tidak berteman dengan kita, bersahabat dengan kita. Namun kalau kita jaga semuanya, semua akan menjaganya. Dan luar biasanya ketika kita dirindukan oleh yang lain, karena kita butuh doanya. Hikmah mengatakan, kalau kita kehilangan jabatan itu kecil sekali, kehilangan harta kecil sekali, kehilangan sahabat walaupun satu sangat besar sekali. Karena ternyata sahabat adalah investasi yang luar biasa bagi kita. Sangat beruntung bagi kita semua yang bisa menciptakan banyak sahabat. Saat ini adalah saat yang tepat untuk bisa mengundang banyak sahabat dijadikan teman kita. Sekalipun mungkin tidak tatap muka dekat, tapi media sudah banyak sekali untuk bisa kita menjadikan seperti itu. Istilah yang sangat modern adalah bangun networking. Di net, kita buat net, dimanapun bisa, bahkan seluruh dunia bisa, selama masih ada internet. Ayo kita mulai, mengapa tidak? Kita perbanyak teman-teman kita dalam satu grup kajian, grup yang manfaat. Maka insya Allah kita akan selamat sekali, dan kita akan bahagia dunia akhirat kalau seperti itu. Karena apa? Kita lebih jauh lagi mengajarkan kepada orang banyak, kepada yang lainnya. Insya Allah mitra, sahabat, teman, saudara bisa yang seperti ini. Kita belajar agar kita bisa menjadikan diri kita orang yang membangun, yang mampu membangun networking atau jaringan sebanyak-banyaknya orang di seluruh Nusantara dan mungkin di dunia. Yang terakhir R-nya adalah revision. Kita menjadikan lebih baik mana kita terus merevisi diri kita. Karena sungguh bahwa kita banyak kekurangan. Orang mengatakan bahwa betul manusia itu banyak kesalahan dan tempatnya khilaf dan salah. Ini sangat betul. Namun kita mencoba untuk merevisi. Kita mencoba untuk melihat kesalahannya di mana. Jadi tidak cuek, tidak acuh. Sebab kita adalah orang-orang baik. Ketika kita mampu merevisi diri kita, memperbaiki apa yang belum baik,
maka niscaya lambat laun kita akan terbiasa dengan kebaikan-kebaikan. Sahabat, demikian, semoga menjadi manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.